Setelah saya cari tahu apa itu bajingan, nih di atas tuh ada tulisannya bajingan apaan tuh. Bajingan itu kusir atau dalam kurung size gerobak sapi. Jadi kusir gerobak sapi. Hola netizen yang tercinta, Rocky Gerung buka suara setelah diduga menghina Presiden Jokowi. Buntut pernyataannya yang viral, Rocky Gerung dilaporkan sejumlah kelompok relawan Jokowi terkait kasus dugaan penghinaan ke Bareskrim Polri. Namun pihak kepolisian disebut menolak laporan karena nantinya harus ada klarifikasi dari Jokowi selaku presiden yang merasa dirugikan. Setelah menjadi perbincangan, Rocky Gerung membantah tuduhan bahwa dirinya menghina Presiden Jokowi. Meski begitu, Rocky Gerung mengakui menghina kedudukan presiden, tapi bukan menghina sosok Jokowi dengan sebutan bajingan tolol. Mengenai laporan relawan Jokowi ke Bareskrim Polri, Rocky Gerung menyebut dirinya akan dipanggil polisi. Seluruh politisi suruh saya minta maaf. Hasto, Sekjen PDIP, Rocky Gerung mesti minta maaf. Akbar Faisal, Habibur Rahman, ketua fraksi, salah satu wakil ketua Gerindra. Anda mesti minta maaf dong. Pertanyaan saya, minta maaf pada siapa? Coba. Saya minta maaf pada orang yang tersinggung. Siapa yang tersinggung? Yang tersinggung ternyata adalah relawan. Lo ucapan saya bukan pada relawan. Saya nggak bilang relawannya bajingan. Saya bilang Presiden Jokowi bajingan. Nangkap nggak logiknya itu kan? Masa saya minta maaf pada relawan? Konyol. Sebelumnya, sejumlah relawan Jokowi mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan Rocky Gerung atas dugaan penghinaan pada Senin 31 Juli 2023. Adapun sejumlah relawan yang hadir yakni dari berbagai organisasi diantaranya Barikade 98, Bara JP, dan Poreder. Ketua Umum Barikade 98, Benny Ramdhani, mengatakan yang dipermasalahkan adalah ucapan Rocky Gerung yang menghina Jokowi saat menjadi pembicara di suatu acara. Pertanyaan saya, relawan ini mewakili siapa? Mewakili Jokowi? Iya. Di mana? Di Pilpres. Ini persoalan saya dengan presiden. Ngapain relawan yang pasang badan di situ kan? Jadi dia pasang badan ya untuk cari muka akhirnya kan. Saya nggak akan revisi perkataan saya tuh. Jadi itu intinya. Saya hanya ingin menerangkan di dalam politik itu memakai kalimat itu mesti efektif. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Gak mau belain siapa-siapa ya, tapi setahu saya marwah, martabat itu melekat dalam diri individu manusia gitu ya. Jadi dalam hal ini ya yang diributkan atau yang dipermasalahkan itu kan tentang kritik Pak RG terhadap kebijakan Pak Presiden Jokowi sebagai presiden tuh. Jadi presiden ini kan fungsi aja ya. Jadi dia diganti setiap 5 tahun sekali gitu ya. Jadi presiden ini tidak boleh memiliki martabat ya karena dia fungsi aja gitu loh. Sedangkan martabat atau marwah itu melekat dalam individu manusia konkret gitu. Jadi karena yang dikritik itu kebijakan presiden dalam negara demokrasi dicaci maki, kemudian disumpah-sumpahi gitu ya, ketika kebijakannya itu dinilai tidak benar, itu adalah hal yang wajar ya. Di negara-negara maju seperti Amerika itu, rakyat Amerika ketika waktu itu Donald Trump jadi presiden itu kurang apa tuh, Trump itu dibikin boneka, kemudian bonekanya ditaruh di jalan, kemudian dipukul-pukuli, dimaki-maki begitu ya. Nah itu di negara demokrasi itu merupakan hal yang wajar. Nah kemudian kita lihat masalahnya dulu gitu ya. Di sini adalah tentang pemindahan ibu kota gitu ya. Jadi ibu kota Indonesia yang akan dipindahkan ke Kalimantan. Dan itu sejauh yang saya ikuti ya, Pak Presiden Jokowi ini memutuskan proyek tersebut itu tanpa uji AMDAL terlebih dahulu. Jadi setelah proyek itu dicetuskan baru beliau mengatakan silahkan uji AMDAL, padahal sebenarnya tidak boleh seperti itu ya, karena wajar jika banyak aktivis lingkungan kemudian mengkhawatirkan ya rusaknya ekosistem di Kalimantan. Itu merupakan hal yang lumrah gitu ya. Jadi hutan-hutan kita itu kan udah banyak yang rusak ya karena industri ekstraktifnya ya, yang proyek-proyek pemerintah yang sifatnya merusak itu sudah terlalu banyak yang dirusak gitu alam kita itu ya. Nah itu merupakan hal yang wajar. Dan lagi sebenarnya kalau dilihat secara ontologis atau sejarahnya gitu ya, sebenarnya kata bajingan itu memiliki makna yang bagus dulu ya. Di era kerajaan Mataram itu bajingan itu merupakan kepanjangan itu ya. Jadi saya lupa itu ya kepanjangan
pakai bahasa Jawa soalnya ya. Itu yang artinya manusia yang dekat dengan Tuhan gitu ya. Itu ada kok itu tulisannya, siapa itu? Lupa saya ya. Tapi ada itu dulu di era Mataram itu ya. Bajingan itu konotasinya itu bagus gitu. Entah kemudian dia berubah menjadi buruk itu karena apa ya? Itu harus kita pelajari lagi gitu. Nah, kira-kira begitu sih. Ini kultur feodalisme aja yang masih melekat di Indonesia ya. Jadi kalau orang Indonesia itu taunya kepala negara itu harus dihormati, dijunjung tinggi begitu ya. Padahal kalau dalam konsep negara demokrasi itu tidak perlu. Justru kritik itu harus tajam gitu ya, karena kekuasaan ada di tangan rakyat gitu. Assalamualaikum, bajingan. Widih, sempet kaget saya. Bajingan, gue dibilang bajingan. Setelah saya cari tahu apa itu bajingan, nih di atas tuh ada tulisannya bajingan apaan tuh. Bajingan itu kusir atau dalam kurung size gerobak sapi. Jadi kusir gerobak sapi. Nah jadi sekarang setelah saya tahu apa itu bajingan, kalau ada orang yang mengatakan saya bajingan, saya nggak perlu marah. Karena kenapa? Artinya itu kusir gerobak sapi, bukan bahasa atau bukan hinaan gitu ya. Oke, coba cari tahu deh apa itu bajingan. Oke, bajingan. Lapor Bang Sueb, ada berita baru nih. Roky Gerung telah resmi dipolisikan. Pertanyaan saya, apa mungkin Roky Gerung bisa dipenjarakan? Atau malah sebaliknya, justru jaksanya sendiri yang akan disekolahkan secara gratis oleh Bang Roky Gerung seperti yang dulu-dulu? Cuak! Untuk apa Roky Gerung dilaporin? Secara Roky Gerung kan juga bayar pajak ke negara. Ya tuh, pajak itu untuk gaji presiden, bukan untuk bungkam masyarakat dengan bayar influencer 90M. Gimana sih ini kok main lapor? Justru iklim demokrasi yang sesungguhnya tuh harus ada kritik di sana. Itu loh, itu bentuk protes luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Roky Gerung itu bentuk protes yang luar biasa. Kenapa harus mati-matian membuat IKN, harus mencari investor dan sebagainya? Cukup dengan swasembada masyarakat kita sendiri kan bisa. Pelan-pelan bangun IKN, sesuaikan dengan beberapa aspek. Jangan asal bangun seperti bangun-bangun yang lain. Makanya kemarin SoftBank itu sampai ragu-ragu mau invest ke IKN. Kenapa? Karena secara juga banyak yang nggak mendukung begitu loh. Terlalu berlebihan rasanya itu orang-orang ini mau ngelaporin Roky Gerung ini. Justru seharusnya wakil rakyat itu harus dimaki-maki. Seharusnya loh ya. Kan kita udah bayar pajak. Ya kalau kita nggak bayar pajak yang ngurusin mereka yang ngasih makan kita, nah kita makan sendiri, nyari makan sendiri, nyari kerja sendiri, bangun usaha sendiri. Oh saya enak udah ngono lo berpikir presiden jangan, nggak ada yang menjatuhkan marwah gitu, kayak seperti itu tuh tidak menjatuhkan bro, santai sedikit gitu loh, berpikir gitu loh. Kalau nggak ada orang yang kritik, gimana nanti presiden nanti belok ke kiri, kita ikut ke kiri, terjun ke jurang semuanya, gitu maunya. Saya ini kadang agak emosi sama orang-orang yang agak ini ya, kepalanya mereng ke kanan atau mereng ke kiri itu, kok bisa-bisanya gitu ngelaporin gitu loh. Cobalah berpikir lagi. Kalau nggak ada oposisi, kemudian semua oposisi kan laporkan begitu, nanti siapa nanti yang akan mengingatkan presiden kalau salah? Mau terjun ke jurang dulu, baru nyalakan presiden gitu tak ceritanya? Kan kebalik gitu nalarnya, itu nggak masuk gitu loh. Seharusnya kan ya gimana ya? Seharusnya kan kita itu saling mendukung lah ya. Tetap namanya presiden harus dikritik, mau bagaimanapun, bahkan dimaki-maki. Status presiden itu emang diwajarkan untuk dikritik maupun dicaci maki itu. Tetapi sangat disayangkan kata-kata atau kalimat yang tidak elok keluar dari kampus itu tidak hanya memberikan ilmu, tapi juga memberikan adab. Ketika seorang akademisi tidak bisa menampilkan adab yang baik, maka kacaulah mahasiswa-mahasiswa itu. Lain misalnya sama orang yang mungkin kurang pendidikannya, latar belakangnya agak gimana, dia menggunakan bahasa itu orang maklum. Nah,
kalau akademisi itu jadi tanda tanya, adabnya nggak ada gitu. Maksudnya cara penyampaiannya harusnya bukan seperti itu. Jadi mungkin arahnya ke sana tapi bahasanya nggak kayak gitu loh. Itu aja yang sangat disayangkan, dan gue yakin juga Presiden Jokowi nggak akan menggubris itu seperti biasa dan dia pasti aman. Cuma disayangkan aja adabnya nggak ada. Ngoceh, udah kakek gerung, apa kata ente aja, apa kata lu aja lalu ngomong ya, gitu loh, menghina siapa yang suka-suka lu, apa kata lu aja ya, gitu loh. Nih gue umurnya udah 51 tahun, hidup di dunia ini udah setengah abad, gue nggak tahu kerjaan lu apa, lu siapa, yang gue tahu lu cuma bisa aja maki-maki orang, menghina orang, ngeritik orang, kan, nggak tahu apa yang lu kritik. Sampai sekarang gue nggak tahu kerja lu tuh apa, gerung. Ngerti nggak lo? Gitu. Ngoceh aja. Kerjaan lu apa? Apa yang lu sumbangkan kepada negara ini? Gue nggak tahu. Gitu loh, ya kan? Kalau Pak Presiden udah jelas, ya kan? Semua orang tahu. Lah lu nongol lagi cuma maki-maki orang, kritik orang. Apalah kakek. Udah lu diem. Umur udah mulai senja tuh, udah banyak istighfar, banyak sholat lu.